anak-anak. Baik. Apakah kabar? Bagaimana kabar kalian? Baik. Apakah sehat-sehat saja? Sehat. Nah, anak-anak, hari ini apakah semuanya hadir? Hadir. Ya, baik. Tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Pak. Tetap ingat, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, apalagi menjaga jarak, terus Menggunakan masker. menggunakan masker. Baik. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Sylvia, coba pimpin doa teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sylvia. Silakan mulai duduk. Nah, sekarang untuk memupuk rasa nasionalis kita, sebelumnya anak-anak Bapak suruh berdiri dulu, oke, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Setelah anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak lanjutkan untuk melakukan tepuk PPK. Ya, untuk itu aba-aba Bapak ambil alih, Bapak sudah yang memimpin. Oke, tepuk PPK. Yus, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, bagus. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, pada pertemuan minggu lalu, anak-anak masih ingat nggak? Minggu lalu sudah belajar apa saja? Hah? Minggu lalu sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang apa? Ayo, Vivian. Terjadinya hujan. Oh iya, proses terjadinya hujan. Selain itu, apa lagi? Tolong menolong. Iya, bagus. Tolong menolong. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar
mengenai tema 3, yaitu benda di sekitarku. Ya. Terus subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Oke, nah untuk hari ini Bapak sudah beritahu mengenai pembelajaran kita, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Ya. Nah, tema 3 pada pembelajaran ke-1 itu ada 3 muatan materi. Yang pertama materi bahasa Indonesia, yaitu membaca teks aneka benda di sekitarku. Terus yang kedua ada materi matematika, ya, yaitu menyatakan satuan panjang. Terus yang ketiga SBDP, mengidentifikasi bentuk pola irama. Lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah anak-anak diajak membaca teks yang berjudul aneka benda di sekitar kita. Nah, dari anak-anak membaca teks tersebut, anak-anak dapat atau mendapatkan informasi dan mengidentifikasi teks dengan baik. Anak-anak disuruh mengamati benda. Nah, dari mengamati benda, anak-anak bisa membandingkan benda hidup dan benda mati. Ya, itu tujuan pembelajaran yang kedua. Terus yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, anak-anak dapat membandingkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Ya, sifat fisiknya itu ada dari warna, dari bentuk, ukuran. Nah, itu termasuk sifat fisik benda tersebut. Ya. Terus yang keempat, anak-anak disuruh melengkapi tabel dan menuliskan pokok informasi dengan tepat mengenai benda. Ya. Nah, untuk yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku yang tepat, dengan tepat. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, sebelumnya Bapak menyuruh anak-anak dulu mengamati benda-benda yang ada di lingkungan kelas kita. Yuk, coba dulu amati anak-anak, benda-benda apa saja yang ada di lingkungan kelas kita. Siapa yang bisa menyebutkan? Naikkan tangan. Ya, coba Sylvia. Meja. Meja, apa lagi? Bangku. Bingkai. Bingkai. Papan tulis. Papan tulis. Sama gambar. Oh, sama gambar. Ya, bagus. Yang lain lagi, siapa? Yang bisa menunjukkan atau yang bisa menyebutkan benda-benda yang ada di lingkungan kelas kita. Ayo, Ariel. Lemari. Oh, lemari. Apa lagi? Hah? Jam. Oh, jam dinding. Apa lagi? Kipas. Kipas. Lampu. Bangku. Terus? Lampu. Lampu. Ya. Nah, sekarang Gusti Ngurah, coba sebutkan benda apa saja yang Foto. foto. Apa lagi? Gorden. Gorden. Apa lagi? Hah? Papan tulis. Oh, papan tulis. Bagus. Tadi kan anak-anak sudah banyak menyebutkan contoh-contoh benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, sekarang coba Bapak kasih pertanyaan dulu. Coba siapa yang bisa menyebutkan nama benda yang berawalan huruf M? Ayo. Ya, kamu. Meja. Ya, meja. Coba Sira, bisa? Hah? Apa? Melon. Iya, melon. Terus kalau berawalan huruf S? Nah, sekarang Susu. oh, susu. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Semangka. Bagus. Oh, stroberi. Ya. Dari contoh yang anak-anak sebutkan tadi, seperti meja, ada melon, apa lagi? Susu. Ada susu. Semuanya itu adalah nama benda. Ya. Kalau kita bedakan,
Itu ada benda cair dan ada benda padat. Ya, cara seperti contoh kalau benda padat apa saja? Oh, ada meja, apa lagi? Bangku, apa lagi? Lemari, papan tulis. Nah, kalau benda cair contohnya apa? Susu. Terus apa lagi? Air. Apa lagi? Bensin. Oh, bensin. Apa lagi? Apa lagi? Selain itu, minyak goreng contohnya itu termasuk benda cair. Oke. Dan yang terakhir ada benda gas. Contoh benda gas apa? Siapa bisa? Awan. Udara. Ya, udara termasuk benda gas. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan tampilkan video mengenai benda-benda yang ada di lingkungan kita. Oke? Untuk itu, anak-anak saksikan video yang Bapak tampilkan sekarang. Oke? Nah, benda itu apa ya? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ada fosil, garis, buku, dan juga tanda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, kekuatan, mutu, serta ukurannya. Nah, ada benda yang berukuran besar. Ada lemari dan juga kursi. Lemari lebih besar daripada kursi, dan kursi lebih kecil daripada lemari. Sedangkan buku tulis, kemudian ada tas, pensil, dan penggaris itu adalah benda mati. Kulit pisang berwarna kuning dan juga tinta yang berwarna hitam. Tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sifat-sifat kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Kelebihan dari kayu adalah memiliki sifat keras. Kita juga memiliki bentuk yang beragam. Ada bola berbentuk bulat, itu berbentuk persegi panjang, penulis berbentuk lingkar. Nah, dari video yang anak-anak tonton tadi, sekarang Bapak mau tanya dulu ya mengenai video yang anak-anak tonton tadi. Oke? Nah, benda-benda apa saja yang anak-anak lihat di tayangan video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Duit apa? Ya, buku. Ayo, yang lain. Air. Oh, air, bagus. Lemari. Oh, lemari. Bola. Oh, ada bola. Yuk, Bangku. bangku. Jam. Oh, ada jam. Yang ini? Meja. Oh, ada meja. Bunga. Bunga. Apa lagi? Wortel. Oh, wortel, bagus. Tas. Oh, ada tas. Ya, bagus. Dah. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Tadi kan ada benda yaitu lampu atau senter. Oke, senter itu kalau kita nyalakan itu menghasilkan apa? Cahaya. Menghasilkan cahaya. Terus ada radio. Radio kalau kita bunyikan atau hidupkan, dia menghasilkan apa? Suara. Oh, suara. Nah, dari cahaya dan suara, apakah itu termasuk benda, anak-anak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ya. Terus, kenapa tidak? Karena cahaya tidak bisa bertimbang. Oh iya, bagus Dwi. Karena cahaya tidak bisa ditimbang. Terus kalau suara, apakah termasuk benda, Sylvia? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena suara tidak dapat ditimbang. Oh, karena suara tidak dapat ditimbang. Selain itu, kenapa suara dan cahaya tidak dikatakan benda? Yang pertama kan ada cahaya dan suara tidak bisa ditimbang. Terus yang kedua, cahaya dan suara tidak menempati ruang. Pinter. Oke. Siapa yang mau membaca
teks yang berjudul Aneka Benda di Sekitar. Ayo, siapa yang mau membaca? Naikkan tangan. Ayo. Pusing udah? Mau? Ya, udah, ayo pusing udah. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Terus? Masa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Yuk, tepuk tangan buat Gusti. Selanjutnya, Bapak akan berikan LKPD yang anak-anak kerjakan mengenai tayangan video dan bacaan yang barusan dibaca oleh Gusti Ngurah. Oke, dikerjakan LKPD ini. Pandangannya ke sini. Nah, anak-anak diajak untuk mengamati benda-benda yang ada di tayangan proyektor ini. Oke. Nah, yang pertama ini apa namanya ini? Bendanya ini? Api unggun. Ya, terus ada? Minyak goreng. Ya, minyak goreng. Yang ketiga ada? Oh, cahaya lampu. Terus ini? Ember. Yang ini? Es. Ini? Balon. Terus ini? Ini? Radio. Ini? Hewan. Yang manakah tidak termasuk benda? Ayo, siapa yang bisa? Yang manakah tidak termasuk benda? Cahaya. Oh, cahaya lampu. Api unggun. Api unggun. Apalagi? Suara. Pintar. Nah, terus yang benda mati. Yang mana saja benda mati? Ember. Apalagi? Es. Terus? Balon. Terus? Minyak goreng. Terus? Radio. Dah? Nah, anak-anak sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Nah, benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Ya, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Ya, nah lanjut. Seperti ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Seperti contoh, ada lemari, ada meja, ada buku. Itu semuanya memiliki ukuran. Ya, ukurannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Bagus. Nah, terus benda juga mempunyai keragaman bentuk. Nah, bentuk benda itu berbeda-beda. Ya, seperti contoh lihat di layar. Nah, ada bola. Bola itu bentuknya bagaimana? Lingkaran. Bulat atau lingkaran. Bagus. Terus ini jam berbentuk Segitiga. segitiga. Terus ini lukisannya ini berbentuk apa? Kotak. Hah? Persegi 4. Ya, persegi 4. Oke. Terus selanjutnya warna. Benda itu juga memiliki keragaman warna. Ya. Seperti contoh lihat. Ini gelas. Gelas ini berwarna apa? Biru. Oh, biru.
Terus ini ada benda yang namanya botol tinta. Botol tinta ini berwarna apa? Ungu, pinter. Terus ada bangku yang ada di sekitar kita, di kelas kita, berwarna apa? Coklat. Gorden berwarna apa? Merah apa? Iya, merah muda atau pink. Papan tulis berwarna apa? Iya, putih. Jadi benda itu memiliki beragam warna, ya. Selanjutnya sifat benda. Ya, sifat benda seperti benda padat yaitu bentuknya tetap. Maksudnya apa? Bangku contohnya benda padat. Nah, bentuknya dia tetap, tidak berubah-ubah. Nih. Terus kalau benda cair bentuknya bagaimana? Berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, pinter. Benda cair itu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jadi bentuk air itu bagaimana? Seperti apa? Seperti botol. Terus kalau minyak goreng, kalau kita tuang di botol minyak goreng, bentuk minyak goreng seperti apa? Seperti botol minyak goreng. Jadi sifat benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ada benda gas. Ya, benda gas contohnya apa? Udara, pinter. Gas tabung. Oh, gas tabung, ya. Bentuk benda gas itu bagaimana? Anak-anak bisa nggak melihat benda gas? Tidak. Udara bisa nggak dilihat? Tidak. Tapi bisa nggak dirasakan? Bisa. Jadi benda gas itu tidak dapat terlihat, tetapi bisa dirasakan. Ya, contoh, kalau kita meniup balon, nah balon itu kan menjadi bagaimana? Semakin besar. Isi di dalam balon itu apa? Udara. Jadi udara itu termasuk benda gas. Nah, isi di dalam balon itu kan udara. Jadi udara itu bentuknya bagaimana? Seperti balon, dia menempati ruang. Balon itulah yang menjadi bentuknya. Sesuai dengan bentuk benda gas itu sesuai dengan tempatnya, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Nah, anak-anak tadi kan Bapak sudah bagikan LKPD-nya ya. Sekarang coba bacakan hasil LKPD yang anak-anak buat. Jadi Bapak tunjuk nih. Siapa yang Bapak tunjuk harus siap untuk membacakan LKPD-nya. Oke? Ayo. Nah, sekarang Bapak tunjuk. Coba Silvia bacakan LKPD yang Silvia sudah buat. Benda memiliki jenis yaitu ada benda hidup, ada benda mati. Dan benda juga memiliki sifat fisik, yaitu termasuk ukuran dan bentuk, warna. Terus Dan untuk ciri-cirinya. benda memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, ya bagus. Tepuk tangan dulu buat Silvia. Bagus. Nah sekarang coba Anda lihat. Pernahkah kamu melihat benda ini? Nah, di layar coba Anda perhatikan. Pernahkah Anda melihat benda itu? Pernah. Yang pertama itu benda apa namanya? Penggaris. Yang kedua? Pernah melihat? Ya, meteran. Meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Mengukur kain, pinter. Terus yang ketiga ini disebut dengan biasanya digunakan oleh siapa? Oleh tukang, ya. Bagus. Nah, setiap alat ukur itu memiliki satuan, ya. Nah, satuan ukur seperti penggaris itu satuan ukurnya apa? Ini sentimeter, pinter. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Disingkat apa? cm. Ya. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur lainnya? Nah, ayo mencari tahu anak-anak. Nah, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter,
sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk anak-anak kita sekarang fokus dulu di alat ukur satuan sentimeter dan meter yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu benda-benda yang diukur dengan menggunakan penggaris. Ya, benda-benda itu diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, coba perhatikan bendanya. Ingat, mengukur benda dengan menggunakan penggaris dimulai dari angka berapa di penggaris tersebut? Dimulai dari angka 0, ya. Nah, yang pertama tadi penghapus itu diukur dengan menggunakan penggaris yang diawali atau dimulai dengan angka 0, yaitu panjangnya berapa sentimeter, anak-anak? 3 cm. Ya, yang kedua ada gambar apa? Pensil warna itu 7 cm. Oke, yang ketiga itu ada benda apa? Pensil warna juga. Pensil warna ini panjangnya berapa? 10 cm. Ya, 10 cm. Yang keempat ada apa itu? Pensil ukur juga dengan menggunakan penggaris. Berapa panjangnya? 12 cm. Dah. Nah, anak-anak, kan Bapak sudah menyuruh anak-anak untuk menyiapkan alat ukur berupa penggaris. Sudah bawa anak-anak penggaris? Sudah, bagus. Sekarang siapa yang mau mencontohkan cara mengukur benda yang ada di sekitar anak-anak? Oh iya, bagus. Nah, coba ukur dulu buku. Coba contoh apa namanya ini? Dah. Nah, sekarang coba Gusti Ayu ukur pulpen itu. Berapa panjang pulpen itu dengan menggunakan penggaris? 15 cm, Pak. Iya, bagus. Pulpen ini panjangnya 15 cm. Oke, bagus. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Gusti Ayu. Bapak kan sudah membagikan LKPD yang barusan Bapak bagikan. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan LKPD itu bersama kelompoknya. Dari kelompok yang paling terdekat. Ya, Pak. Nah, udah dibagikan LKPD-nya, dari buat apa namanya? Kerjakan LKPD itu dengan kelompok. Oke. Ya, selamat. Yuk, kerjakan. Ayo. Waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Oke, nah sekarang Bapak tunjuk. Nah, coba Gusti Ngurah. Kan kelompoknya dengan Arya, ya. Tadi berapa hasil pengukuran benda yang kamu buat? 5 cm. Iya, bagus, 25 cm. Terus kalau Gusti Ayu, nah, panjang apa namanya? Buku Gusti Ayu berapa panjangnya? Berapa itu? 20. Berapa? 16 cm. Oh iya, bagus, 16 cm. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, anak tetap semangat kan mengikuti pelajaran? Tetap semangat kan anak-anak? Terus, ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah banyak menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa nggak dipakai untuk bermain musik? Nah, seperti bangku, coba anak-anak gepuk bangkunya, pukul bangkunya. Itu hanya mengeluarkan satu suara. Nah, itulah yang disebut dengan alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ya, nah seperti contoh. Nah, di sana coba anak-anak lihat ada kendang, ya, ada apa lagi? Tamborin. Nah, selain kita menggunakan alat musik, anak-anak juga bisa
bermain musik dengan menggunakan tepuk tangan. Ya, coba anak-anak bisa nggak tepuk tangan? Nah, tepuk tangan ini bisa untuk mengiringi anak-anak bernyanyi, bisa menghasilkan alat musik atau bisa menghasilkan suara. Cicak, cicak, dinding, diam, diam, merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh alat musik. Nah, siapa yang bisa menyanyi dengan diiringi tepuk tangan, yaitu nyanyi cicak-cicak di dinding? Ayo, siapa bisa? Oke, Sylvia, ayo maju ke depan. Nah, yuk nyanyi. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hai, lalu ditangkap. Ya, udah, ayo tepuk tangan. Nah, hari ini anak-anak kan sudah belajar mengenai benda yang ada di sekitar kita, ya. Nah, sekarang coba kita bersama menyimpulkan apa saja yang sudah anak-anak pelajari. Oke? Nah, yang pertama apa? Benda dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Oke, misalnya berbentuk bulat dan balok, itu contoh. Terus yang kedua, benda dikelompokkan berdasarkan ukurannya, misalkan berukuran besar atau kecil. Terus yang ketiga, benda dikelompokkan berdasarkan warnanya, misalkan berwarna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Ya. Terus yang kedua, kita dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur sederhana. Seperti contoh tadi, anak-anak sudah menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Penggaris, ya. Penggaris itu satuan panjangnya menggunakan satuan sentimeter. Pinter. Terus yang ketiga, kesimpulan yang anak-anak pelajari apa tadi? Alat musik apa anak-anak? Alat musik ritmis. Bagus, alat musik ritmis. Contoh alat musik ritmis apa? Memukul meja. Ya, bisa kalau benda meja itu dipukul bisa mengeluarkan suara, bisa dikatakan alat musik ritmis, tidak bernada, ya. Terus apa lagi namanya? Kendang. Kendang. Terus apa lagi? Apa namanya ini? Drum atau kempur, ya bagus, kempur. Apa lagi? Ketuk, itu termasuk alat musik ritmis. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama tentang benda, terus yang kedua tentang apa? Alat ukur, dan yang ketiga termasuk alat musik. Apa alat musik apa? Ritmis. Oke. Nah, anak-anak apakah senang anak-anak belajar hari ini? Senang, bagus. Jadi kita hari ini mendapatkan pengetahuan yang baru, ya, yaitu tentang benda di sekitar kita. Terus apa lagi? Tentang alat musik ritmis dan alat ukur yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, apakah ada pertanyaan anak-anak untuk hari ini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Senang nggak anak-anak belajar hari ini? Senang. Ya bagus, senang. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Nah, tadi kan sudah Sylvia yang memimpin doa. Sekarang yang Putra dulu, ya, Putra. Nah, sekarang Tingurah pimpin temannya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, yuk tepuk tangan buat Tingurah. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, ingat kerjakan tugasnya di rumah. Kerjakan sendiri, nanti besok bisa dikumpulkan di sekolah, ya. Untuk itu anak-anak sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan, ya.